Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Guru Yuda, Guru Muda Harapan Bangsa. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas berkenan dengan hari ini, tepatnya 10 Zulhijjah, ya, di mana semua umat Islam ingin berkorban, korban apapun, termasuk korban perasaan. Bagi panjenengan semua yang korban perasaan, tidak apa-apa. Hari ini adalah hari terbaik panjenengan untuk korban perasaan. Ya. Termasuk saya sendiri. Tetapi tidak itu pada intinya. Pada intinya adalah kawan-kawanku semua hari ini di mana kita semuanya baik yang mampu baik yang tidak mampu semuanya bersukaria ya menyambut datangnya daging spesial hasil korban. Semuanya berkorban. Termasuk saya sendiri ya. Dari ustadz-ustadz saya yang pernah saya tonton videonya yang ada di YouTube itu berkenaan dengan korban. Intinya ya dari korban adalah kalau kita tidak bisa korban sejenis kambing atau sapi ya, maka kita hendaknya korban yang kecil-kecil ya, bisa ayam, bisa burung, bisa apapun. Tapi jangan burung panjenengan loh ya. Kalau burung panjenengan nanti kasihan istrinya. Yang lain yang burung itu. Nah, di sini berkorban di sini itu sangat unik sekali ya, kawan-kawanku semua. Kita berharap semoga hasil korban yang kita berikan itu yang kita benar-benar ikhlaskan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal kita. Karena itu termasuk kewajiban ya, termasuk kewajiban kita, ikhtiar kita dalam menaati rukun kita sebagai umat beragama yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini terutama agama kita Islam. Untuk itu niatkan sebaik mungkin agar kita bisa berkorban dan seterusnya bisa berkorban ya. Tidak hanya saat ini tetapi nanti di kemudian hari juga bisa berkorban ya. Tadi saya mendapatkan kejadian yang sangat luar biasa sekali berkenaan dengan hari korban ya. Yang dimana pagi hari itu biasanya kalau di rumah saya itu fajar itu ada yang namanya hajatan, kondangan kecil-kecilan ya. Kondangan di masjid untuk dalam menyambut mau Idul Adha ya. Setelah nanti kondangan baru nanti jam 6 karena di sini ya sekitar rumah saya ini jam 6 itu sudah mataharinya sudah terik ya, maka bisa dilaksanakan sholat Idul Adha pada waktu pukul jam 6 sekitar jam 6 lebih. Nah, kalau di tempat panjenengan bagaimana? Tempat panjenengan itu jam berapa mulainya sholat Idul Adha? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Selanjutnya setelah sholat Idul Adha, nah, kita akan melaksanakan ya, kita akan melaksanakan kurban ya, kurban semampu kita. Kemudian hasil korban itu kalau bisa hendaknya itu eh, kita berikan semampu kita dengan kualitas terbaik ya. Dengan kualitas terbaik maksudnya gimana? Tidak harus gemuk. Gemuk itu kan harganya juga berbeda ya. Pokoknya kualitas terbaik menurut panjenengan itu bagaimana? Nah, nanti kita berikan kepada takmir masjid supaya nanti dikelola ya. Intinya kalau diberikan kepada takmir masjid itu dikelola dengan baik supaya nanti hasil dagingnya itu bisa dibagi rata kepada orang yang mendapatkan ya. Kalau dikelola sendiri takutnya apa? Nanti ada beberapa bagian yang tidak mendapatkan. Paling enak itu dikelola oleh takmir masjid, nanti takmir masjid mengumpulkan semuanya ya. Nah, setelah itu nanti dihitung. Nah, kira-kira setiap rumah yang berhak mendapatkan itu kira-kira mendapatkan berapa? Nah, gitu ya. Alhamdulillah tadi di sini itu ada sekitar 8 kambing yang disembelih di masjid ya, 8 kambing. Kemudian ada 2 sapi, 8 kambing dan 2 sapi. Alhamdulillah pada tahun ini di desa saya ini luar biasa sekali peminatnya. Yang tahun dulu itu kurang, sekarang wah banjir pokoknya. Alhamdulillah pokoknya rezekinya pada tahun ini mungkin ya insya Allah kayak gini penduduk-penduduk saya yang ada sekitar sini itu pada tahun ini cukup dan merasa bisa. Dan mohon doanya untuk kawan-kawan semua, semoga pada tahun depan saya juga bisa ikut-ikutan ya. Tahun depan saya juga bisa ikut berkorban ya, tidak hanya korban ayam, terus apalagi korban perasaan ya. Kalau korban perasaan itu sudah tiap hari. Harapan saya tahun depan bisa korban, entah itu kambing atau sapi. Harapan saya sih sapi untuk satu keluarga sekalian. Ya. Tapi kalau mampunya kambing ya diusahakan. Ya semoga tahun depan bisa.
kita juga masih merintis, kita masih juga usaha. Karena apa di sini ya, usaha saya ini masih bangun rumah ya. Ini kayu-kayu saya ini. Insya Allah hari Senin nanti insya Allah didirikan ya. Mohon doanya untuk kawan-kawan semua, semoga bisa berdiri dengan kokoh, dengan tegak, berjalan dengan lancar. Karena apa? Ini masih masih berserakan ini ya. Hmm. Masih berekan ini yo. Ini juga tadi saya ngecat ya. Ini apa ini? Ini juga ngecat. Kemudian depan rumah saya ini masih plong. Ah ini insya Allah yang nanti akan didirikan. Ini keadaannya masih hujan ya. Insya Allah. Insya Allah hari Senin ya. Mohon doanya supaya bisa terlaksana dengan lancar. Di sini saya buat videonya pada saat hujan nggak apa-apa. Karena sempatnya memang sekarang yang tadi mau buat itu kecapean, istirahat sebentar, kemudian melanjutkan pekerjaan untuk bersih apa namanya ngecat genting. Setelah ada waktu sebentar nanti ya buat video inilah sekitar durasi nanti sekitar 10 menitan sampai 11 menit. Kalau nanti waktunya bisa. Lanjut lagi di korban panjenengan semua. Intinya dari korban ini adalah panjenengan semua harus benar-benar yakin, ikhlas, tidak ada apa itu namanya pemikiran apapun, apalagi panjenengan itu nanti kalau berkorban dan merasa mampu, kemudian jangan korban tiap tahun. Ujian terberat bagi panjenengan yang mampu itu adalah ujian menjaga niat ya. Menjaga niat supaya niat panjenengan itu benar-benar korban, hasil daging itu bisa diberikan kepada orang. Tidak ada niat lagi apalagi pamer ya dan seterusnya, wah itu jangan. Karena tadi saya pernah kebetulan saya melihat sendiri kejadian bahwa kok ini indikasinya orang ini kok korbannya kok berlebihan, dalam artian apa? Dia memakai seragam ya, padahal tidak jam dinas. Saya pikir itu dia mungkin lagi piket atau bagaimana. Oh ternyata dia itu pakai seragam untuk difoto. Difoto dia sedang berkorban. Wah, itu menurut saya kok bagaimana ini berkorban kok, apakah sampai segitunya? Menurut saya sih enggak. Yang penting kita berkorban, kalau ada korban ya kita korbankan aja, tidak harus kita berfoto ria. Masalah foto itu belakangan ya, masalah foto itu belakangan. Jangan sampai hanya karena foto itu bisa ya mengurangi niat panjenengan, apalagi menguranginya sampai besar. Wah, nanti panjenengan semua bisa menjadi orang yang muflis ya, orang yang rugi. Jenengan punya tabungan banyak, tapi tabungan itu bocor ya. Tabungan itu bocor sehingga mengurangi pahala panjenengan semua. Maka niat itu penting ya. Percuma kalau kita tabungan itu banyak, akan tetapi bocor, yang terjadi adalah kita hanya akan menjadi orang yang rugi. Ya, kita sudah bersus keras ya, kerja keras, menabung ibaratkan, ternyata tabungan itu bocor. Akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa, hanya dapat capek. Orang kaitan itu menjaga niat itu sangat penting sekali ya kawan-kawanku semua. Supaya apa? Kita bisa benar-benar totalitas dalam melaksanakan ibadah yang dimana ibadah ini memang dikhususkan orang yang niat mampu. Kenapa saya garis bawahi niat mampu ya? Kalau nggak niat, ya nggak akan terlaksana. Kalau mampu tapi nggak ada niat, ya sama aja. Pokoknya saya yang garis bawahi adalah ketika kita berkorban adalah niat mampu. Ya, kita berniat sekaligus juga mampu. Niat saja tapi tak punya apa-apa ya sama saja. Kalau mampu tapi nggak ada niat ya sama saja, tidak akan bisa terlaksana sampai kapanpun. Oleh karena itu, mari ya, termasuk saya sendiri, mohon doanya semoga tahun depan saya bisa terlaksana. Dan harapan saya ketika channel ini suatu saat meledak, bisa rame, ya, bisa ditonton oleh banyak, mungkin bisa ratusan orang yang menonton video saya ini akan menjadi bekal awal saya bisa meningkatkan kualitas sedekah saya, ya, meningkatkan kualitas sedekah. Kenapa? Memang jujur, orang sedekah harus kaya. Kenapa harus kaya? Yaitu semakin kaya harusnya semakin banyak sedekahnya. Gitu ya. Kalau nggak mampu seperti saya pada saat ini ya sedekah perasaan mungkin. Kalau sedekah perasaan ya hampir setiap hari. Ya, semoga nanti di tahun depan insya Allah saya meyakinkan diri saya dan panjenengan semua supaya bisa ya, supaya bisa. Tapi kalau Allah berkehendak lain dan belum mampu ya sudah mau gimana lagi. Kita punya rencana, Allah yang menentukan. Karena ingat video saya yang sebelumnya adalah apa yang kamu inginkan belum tentu baik. Tapi apa yang kamu sudah terima sudah pasti yang terbaik. Itu ya. Masih ingat? Kalau terlewatkan silakan tonton video saya sebelumnya. Ya.
atau video saya di sini. Nah, mungkin kalau saya edit di sini ada nanti. Silakan ditonton. Kalau enggak ya tonton aja pokoknya videonya berkenaan dengan berkah di Padang Arafah. Silakan tulis saja di itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kawan-kawan semua. Semoga bisa bermanfaat. Kita bisa kembali lagi di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Yudah, Guru Muda Harapan Bangsa.